Shalom saudaraku, sekali lagi selamat tahun baru. Ya, kita memasuki akan tahun yang baru dengan harapan dan iman yang diperbarui senantiasa. Saudaraku, kali ini saya akan menyampaikan tentang sesuatu yang sebetulnya sudah terjadi di pertengahan bulan Desember yang lalu, tahun lalu saudaraku ya. Yaitu ketika runtuhnya rezim Bashar al-Assad, ya runtuh, kemudian para pemberontak atau para mereka yang menjatuhkan akan rezim tersebut menguasai akan Suriah. Nah, pada waktu yang tidak pakai lama ya saudara, tentara Israel langsung masuk ke wilayah Suriah untuk menghancurkan akan instalasi-instalasi militer yang dibangun baik oleh Iran maupun oleh Rusia. Ya tentunya dengan dalih bahwa Israel ingin mengamankan akan negaranya supaya rezim yang baru yang nanti akan memerintah itu tidak menjadi ancaman bagi negara Israel. Nah, saudaraku, ada berita viral yang saya sempat ikuti. Ya, ini saya sampaikan meskipun agak terlambat, yaitu diberitakan warga Druze, ya. Jadi ada komunitas Druze di desa perbatasan Suriah dan Israel. Ya, tentunya itu di dataran tinggi Golan yang kemudian segera dikuasai oleh Israel. Itu warga Druze atau komunitas Druze yang tadinya mereka di bawah pemerintahan Suriah ya pada waktu pemerintahan Bashar al-Assad, itu mereka meminta supaya Israel mencaplok akan wilayah tersebut dan menguasai akan wilayah tersebut. Bahkan ada seorang pemimpin dari suku Druze yang ada di dalam tayangan video berkata bahwa kami memilih lebih baik di bawah Israel daripada di bawah yang mereka takutkan ala HTA, yaitu Hayat Tahrir al-Syam itu saudaraku. Karena itu kan dulu-dulunya kan dari Al-Qaeda yang sangat radikal. Mereka takut dengan kelompok HTA itu dan mereka berkata lebih baik di bawah Israel yang kejahatannya lebih kecil dibandingkan HTA. Itulah pandangan dari orang-orang Druze di perbatasan Suriah Israel tersebut. Nah, saudaraku, mungkin di antara Bapak Ibu saudari ada yang belum memahami sebetulnya siapakah komunitas Druze ini, siapakah orang-orang Druze tersebut. Nah, saudara, saya pernah pada waktu ke Israel. Waktu itu ada di kota Tiberias, di hotel. Nah, di situ ada acara, di hotel yang sama kami menginap itu ada acara. Dan acara itu rupanya penghargaan dari pemerintah kepada para veteran tentara-tentara yang menjadi cacat. Ya, ada yang di naik kursi roda, ya seorang laki-laki muda didorong di kursi roda oleh istrinya. Ya, itu wajahnya cakep-cakep saudaraku, yang laki, yang perempuan juga cantik-cantik. Nah, kemudian saya diberitahu oleh tour guide kami. Ini adalah orang-orang Druze. Mereka menjadi tentara Israel dan di dalam peperangan mereka terluka dan mereka menjadi invalid seperti ini. Mereka adalah tentara yang bisa diandalkan. Nah, itu adalah komentar dari seorang Yahudi yang menjadi tour guide kami. Dia berkata, ini orang-orang ini pemberani, nggak punya takut. Dan mereka sangat dihargai oleh pemerintah Israel. Nah, apakah orang Druze itu orang Israel? Nah, kalau warga negaranya iya. Tetapi mereka bukan etnis Yahudi. Dan apakah mereka orang Arab? Ya, ini pun agak sulit untuk dikatakan iya. Tetapi saudaraku, orang Druze ini merupakan satu komunitas atau kelompok yang eksklusif sekali. Nah, saya akan ajak Anda untuk mencoba memahami
sebetulnya orang Druze itu siapa, begitu ya saudaraku ya. Dalam komposisi populasi di Israel, orang-orang Druze itu diperkirakan berjumlah 143.000, ya ini kurang lebih saudaraku ya. Dan mereka kebanyakan ada di utara Israel, yaitu tersebar di Galilea. Tadi saya katakan saya di Tiberias di sebuah hotel itu ada acara untuk para veteran Druze. Kemudian di Karmel, mereka juga tinggal di sana, ada perkampungan Druze. Kemudian di dataran tinggi Golan, yang mana ada wilayah Israel, ada pula wilayah Suriah. Nah, tadi kelompok yang mengatakan kami lebih baik di bawah Israel, pada waktu tentara Israel masuk itu ya, menguasai dataran tinggi Golan, dan kemudian menghancurkan akan instalasi militer tadi, itu mereka ini yang tadinya ada di wilayah Suriah. Mereka berkata lebih baik kami dikuasai oleh Israel. Begitu ya saudaraku ya. Nah, jadi kalau mereka yang menyatakan itu, mereka belum termasuk 143.000 orang Druze yang ada di Israel. Jadi total populasi orang Druze ini di bawah 2%, saudaraku. Ya, di dataran tinggi Golan mereka, Karmel dan sekitar Galilea. Nah, saudara, saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang etnis-etnis yang ada di Israel supaya saudara punya gambaran. Tentunya angka-angka ini tidak akurat sekali, tapi ini merupakan sebuah gambaran saja. 75,4% dari populasi warga negara Israel yang ada di wilayah Israel, di negara Israel, itu adalah orang Yahudi. Jadi sekitar 75% lebih. Nah, dari 75% itu kita harus pahami saudaraku bahwa mereka ini terbagi-bagi, tergolong-golong. Mereka Yahudi, tapi ada kelompok Yahudi Hiloni atau sekuler, saudaraku. Itu saya catat 40%. Kemudian orang Yahudi Masorti atau Yahudi tradisional. Itu kalau sekuler itu modern sekali, seperti orang barat gitu saudaraku ya. Kehidupannya seperti orang barat. Tapi kalau Masorti itu tradisional. Itu ada 23%. Mereka masih pakai itu ya kopiah mereka, kippah itu, kemudian mereka, ya pokoknya mereka masih merayakan Sabat dan sebagainya. Kemudian Dati, kalau Dati itu religius, itu 10%. Mereka sangat religius. Namun ada yang sangat kuat, yaitu Haredi. Nah, Haredi ini ultra ortodoks, ini yang sangat berpengaruh, saudaraku. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang pakai jas hitam-hitam, pakai topi hitam, mereka biara cambang sampai panjang-panjang, jenggot panjang-panjang, dan mereka nggak peduli orang, mereka kerjaannya cuma sembahyang aja. Itulah kelompok ultra ortodoks, itu ada 8%. Nah, itulah Yahudi, saudaraku. Nah, sementara ada 20,3% itu orang dari etnis Arab. Ya. Nah, Arab ini secara agama tidak semua Islam, saudara. Arab yang Kristen di sana juga ada, tidak banyak, tetapi ada, cukup populasi Kristen di Israel itu kebanyakan orang-orang Arab. Kalau orang Yahudi sangat minoritas, sangat kecil. Artinya mereka kelahiran Yahudi, etnis Yahudi, tapi mereka jadi Kristen. Itu namanya Yahudi Mesianik. Sementara kelompok lain, termasuk yang Druze, ya saudaraku, nanti ada kelompok Bahai, kelompok apa, ya dari orang Hindu juga ada di sana dan sebagainya, itu 4,3%. Itu termasuk Druze yang tadi saya katakan hampir 2% tadi. Nah, saudaraku, sekarang kita masuk ya dalam pelajaran, atau kita akan memperluas wawasan kita untuk memahami Druze itu sebetulnya apa. Druze itu sebuah komunitas dan mereka punya agama sendiri. Agamanya juga disebut agama Druze. Nah, agama Druze itu adalah agama yang mereka sebut monoteistik dan berasal dari cabang Ismailiyah di dalam Islam. Nah,
Tapi kemudian berkembang menjadi tradisi keagamaan yang unik, eksklusif. Nah, nanti kita akan lihat dasar kepercayaan dari agama Druze itu apa. Tapi bicara tentang mereka dari cabang Ismailiyah ini, saudaraku, saya pernah diberitahu oleh seorang Yahudi yang mempelajari tentang agama-agama yang ada di negara Israel. Dia katakan bahwa orang Druze itu mereka punya nabi sendiri. Nabinya namanya Nabi Yitro. Nah, ketika saya dengar Nabi Yitro, saya ingat bahwa itu adalah mertuanya Musa. Dan mertua Musa ini memang seorang imam di Midian. Dan kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, Midian itu adalah orang-orang Ismail. Jadi ini sejak zaman kuno sudah ada orang yang memegang akan tradisi pengajaran dari Yitro ini, saudara. Jadi kalau dikatakan mereka dekat dengan Yahudi, iya, karena Yitro kan mertuanya Musa, gitu ya. Tapi dia imam di Midian. Dia punya keyakinan monoteistik yang berbeda atau yang bukan Yahudi, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat, saudara, tadi mereka menyebut diri kepercayaan mereka itu monoteistik. Jadi mereka percaya pada Tuhan yang Esa. Sama seperti Yahudi, sama seperti Kristen, sama juga seperti Islam. Nah, orang Druze percaya pada Tuhan yang Esa, yang tunggal, transenden, dan Tuhan itu tidak dapat difahami sepenuhnya oleh manusia. Dan pusat kehidupan spiritual mereka ada pada Tuhan yang mereka puja itu. Tapi anehnya, meskipun mereka sepertinya agama Abrahamik juga, atau dekat dengan agama-agama agama-agama monoteistik yang ada di Timur Tengah, mereka percaya reinkarnasi, saudaraku, ya. Bukankah reinkarnasi itu agama Timur, ya, itu Buddha, Hindu itu percaya akan reinkarnasi. Adalah salah satu kepercayaan utama dari agama Druze. Mereka percaya bahwa jiwa mereka akan terus bereinkarnasi sehingga mencapai kesempurnaan spiritual. Bukankah ini seperti filosofi Buddha, ya, saudaraku, ya? Jiwa seseorang itu selalu dilahirkan kembali sebagai manusia tanpa pindah ke bentuk yang lain. Jadi terus reinkarnasi. Itu keyakinan mereka. Kemudian kitab Hikmah atau Al-Hikmah Al-Syarifah itu adalah kitab suci Druze yang tadi dikatakan urutannya asal-usulnya itu dari Nabi Yitro itu. Nah, kitab suci itu merupakan kumpulan gabungan ajaran filosofis dan spiritual yang menjadi pedoman hidup. Kitab ini hanya dapat diakses oleh anggota Druze yang telah mempelajari ajaran-ajaran yang mendalam dari agama mereka. Nah, kemudian yaitu tadi kerahasiaan ajaran, saudaraku. Ajaran agama Druze ini bersifat esoteris dan dijaga kerahasiaannya. Jadi misteri-misterinya itu dijaga, ya. Dan hanya anggota yang benar-benar mendalami agama, orang-orang bijak yang boleh mempelajari ajaran yang mendalam tersebut. Sementara yang awam, ya, itu mereka hanya menjalani kehidupan moral, kehidupan dasar, keimanan dasar dari agama Druze saja, seperti yang diajarkan oleh para pemimpin tersebut. Tetapi keistimewaan dari orang Druze, saudaraku, mereka setia. Dan mereka sangat menekankan solidaritas dalam komunitas mereka. Makanya Druze ini nggak hilang-hilang, saudara, nggak habis-habis. Mereka ada di wilayah Israel, mereka jadi Druze Israel. Mereka ada di Libanon Selatan, mereka jadi Druze Libanon. Dan repotnya kadang-kadang ketika ada perang antar negara, itu Druze dengan Druze saling berhadapan-hadapan. Ini membela negara ini, itu membela negara itu, padahal mereka sama-sama orang Druze. Itu mengerikan, saudaraku. Tapi itulah yang terjadi. Jadi mereka itu memiliki identitas yang kuat dan sering menutup diri
untuk melindungi tradisi dan ajaran mereka dari pengaruh-pengaruh luar. Jadi mereka tetap terpelihara, mirip seperti Yahudi, saudaraku ya. Meskipun modern, mereka tetap punya keunikan dari suku mereka, dari komunitas mereka. Nah, penolakan terhadap ritual dan dogma tradisional ini perlu kita ketahui. Orang-orang Druze atau agama Druze tidak mempraktekkan ritual ibadah formal seperti sholat, puasa, haji seperti dalam Islam. Jadi mereka itu ya bukan Islam, saudaraku. Karena mereka tidak melakukan itu. Mereka lebih menekankan pada moralitas, etika, dan pengembangan spiritual individu. Nah, saudara, itulah gambaran dari orang-orang Druze. Mereka juga menolak akan penyembahan berhala. Dan inilah yang perlu kita juga pahami, kenapa orang Druze itu toleran dengan agama lain. Karena mereka itu punya keyakinan universalitas kebenaran. Druze percaya bahwa kebenaran sejati dapat ditemukan dalam ajaran dan filsafat manapun. Oleh karena itu mereka memadukan akan berbagai keyakinan, saudaraku ya, termasuk Islam, Kristen, filsafat Yunani, Hindu ya, Hindu karena mereka percaya reinkarnasi, kemudian gnostisisme ya, gnostik itu ya saudara yang memuja akan hikmat tinggi itu. Kemudian sangat eksklusif orang-orang Druze ini dan biasanya tidak menerima anggota baru dari luar komunitas. Mereka nggak butuh jadi banyak. Mereka cukup dengan kelompok mereka yang saling kawin, kemudian menurunkan anak-anak dan dididik dalam ajaran Druze. Di dunia, saudaraku, jumlah mereka cukup banyak. Ada 800.000 hingga 2 juta. Karena sulit untuk dilacak sehingga akhirnya orang yang melakukan survei itu hanya punya perkiraan mungkin minimal 800.000, maksimal bisa 2 juta. Waduh. Kok rentangnya banyak sekali, ya jauh sekali ya. Dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah-wilayah ya Timur Tengah, saudaraku. Di Suriah itu 40-50% dari total populasi Druze dunia tinggal di Suriah. Kemudian di Libanon, mereka membentuk sekitar 5,5% dari populasi Libanon. Jumlah yang di Libanon banyak, saudaraku. 250.000 hingga 300.000 jiwa. Di Israel, tadi saya sebutkan, populasi Druze diperkirakan sekitar 143.000 orang yang tersebar di daerah-daerah tadi saya sebutkan, Galilea, Karmel, dataran tinggi Golan. Yordania, saudaraku, komunitas Druze sedikit, jumlahnya 1-2% dari total populasi Druze dunia. Nah, saudaraku, di Amerika Serikat juga ada orang-orang Druze, tahun 98 aja tercatat 20.000 jiwa. Jadi mereka itu meskipun ada di mana-mana, Australia juga ada, Kanada ada, Eropa, jadi mereka sudah berkembang maju dan mereka sudah berimigrasi ke negara-negara, tapi mereka tetap Druze, saudaraku. Hebat ya? Iya, saudara. Inilah sedikit gambaran tentang Druze. Nah, saudaraku, orang-orang Druze ini kalau mereka ada di wilayah Israel, sementara Israel itu memegang akan kitab Perjanjian Lama, saudaraku ya, kitab Taurat. Nah, kita akan lihat, saudaraku, sebetulnya apa yang menyebabkan mereka itu lebih memilih menjadi bagian dari Israel daripada menjadi bagian dari tadi ya, HTA tadi. Nah, mungkin, saudaraku, salah satunya adalah karena sejak zaman Perjanjian Lama, kalau saudara perhatikan ketika Israel itu masuk ke tanah Kanaan, itu orang-orang asing yang menggabungkan diri menjadi warga Israel, meskipun mereka bukan orang Israel, ya bukan keturunan Yakub, mereka itu dipelihara, saudara. Dan mereka itu ya artinya diperhatikan. Nah, contohnya ini, saudaraku ya. Saya kasih satu contoh di dalam Ulangan 26. Di dalam Ulangan 26, di situ dikatakan tentang persembahan persepuluhan. Nah,
Nah, kalau saudara mau belajar tentang persepuluhan di Perjanjian Lama, ada di dalam YouTube channel kita. Nah, di sini dikatakan ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada satu orang Lewi, yaitu orang-orang dari suku Yakub yang tidak punya hak waris, orang asing, orang Lewi, kemudian orang asing. Nah, orang asing ini, saudaraku, ini adalah orang-orang yang bukan bangsa Israel, bukan keturunan Yakub, tapi ada di wilayah mereka, orang asing. Supaya nanti ada anak yatim dan janda, itu nggak peduli yatim dari suku apa, bangsa apa, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi, saudara, persepuluhan dari Israel pun diatur di dalam kitab Taurat untuk mereka memelihara akan orang-orang dari bangsa-bangsa asing. Ya, diulangi lagi itu ayat berikutnya. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing. Orang asing, saudaraku. Nah, mungkin dari praktek-praktek yang mereka amati, orang Druze ini melihat bahwa sejelek-jeleknya mereka di bawah Israel itu jauh lebih baik daripada mereka di bawah rejim yang lain. Itulah yang menyebabkan mereka berkata, menyatakan bahwa kami mau berada di bawah pemerintahan Israel. Nah, apakah ini berhubungan dengan nanti Israel Raya itu akan semakin meluas? Ya, tentunya ada hubungannya. Ada hubungannya. Nah, saudaraku, kita perlu untuk memahami, mengerti siapakah kelompok Druze tersebut, saudaraku ya. Jadi kita sudah belajar bahwa kelompok Druze ini memang sebuah suku bangsa, tetapi dari sudut pandang Injil, mereka adalah jiwa-jiwa yang perlu kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya, saudara, bahwa pada akhirnya nanti ada wakil-wakil dari orang Druze, wakil dari kelompok etnis ini, etnis itu, kelompok-kelompok yang mereka diselamatkan dan mereka menyembah kepada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, saudaraku, tetap berdoa bahwa di akhir zaman ini, sebelum kedatangan Tuhan yang didahului dengan datangnya si pendurhaka, akan ada lawatan Roh Kudus yang dahsyat, akan ada satu gelombang pertobatan dan pengenalan akan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Tuhan Yesus memberkati.